Oke, selamat sore semuanya. Sore. Nah, selamat datang semuanya di workshop ilustrasi untuk hari ini yang berjudul Komposisi Warna Kecantikan Nusantara. Nah, sebelumnya mungkin aku perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suping, saya selaku salah satu panitia Kirana Dakara 2024 sekaligus yang akan menjadi MC pada hari ini nih. Untuk teman-teman, terima kasih dulu nih karena sudah menyempatkan waktu ya untuk datang ke workshop ini. Sebelumnya aku juga mau memperkenalkan lagi nih kepada workshopnya juga mengenai ilustrasinya, dan speaker yang paling keren yaitu adalah Bapak Tommy Faisalali. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Mungkin boleh kasih sepatah kata untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan memulai workshop, ya, yang tadi temanya itu, tapi secara kita akan banyak menggunakan teknik-teknik multimedia. Apa itu multimedia dalam tradisional painting? Maka itu boleh jadi kayak mix media campur. Karena itu saya sudah menyediakan beberapa bahan, ya, walaupun maaf tidak lengkap, ya. Ini ada yang saya tahu ini di bahan dasarnya pasir dari serbuk keramik, ya. Tapi di sini ada disebut sebagai shine art yang bisa dibeli. Saya pikir dimanapun toko art material, dan beberapa cat akrilik, ya. Terus ada beberapa tools yang roll. Sebenarnya hari ini tadi saya mencari roll yang polos, tidak bertekstur. Tapi ini diantaranya, ya. Ini diantara yang nanti kita coba, karena dia akan memberikan efek yang berbeda, seperti itu. Kemudian ini juga ada beberapa yang bisa dikolas, ditempel, ya, di lukisan ini sesuai kebutuhan. Kalau memang sekiranya memang menjadi komposisi yang artistik, ya, maka ini bisa digunakan buat salah satu elemen artistiknya, ya. Dan ini sebenarnya bahannya bisa apa saja. Tentunya kalau bahan yang mungkin berdasarkan sedikit agak logam, kalian harus menggunakan lem yang lebih kuat, ya, seperti itu. Dan tidak hanya koas, ya, tapi ada yang namanya pisau palet, ya. Kalau ini disebut sebagai pisau palet, dan ini disebut sebagai paletnya nih, ya. Yang kalau kalian ketahui bentuknya palet yang sering kali, oh ini, maksudnya, udah. Yang biasa kalau kita sebut palet tuh yang gini, seperti itu, ya. Ini catnya, ini kuasnya. Nah, tapi sesungguhnya palet itu bisa apa saja yang sifatnya datar, ya. Dia bisa dari bahan mika, dia bisa bahan dari triplek, atau mungkin bahan yang apapun triplek tapi misalkan dilapisi plastik, boleh seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini udah langsung nih, Suping, langsung ya, langsung aja ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Memang ada baiknya sih sebenarnya nggak jarak jauh gitu. Yang namanya painting tentunya akan lebih baik mendekat. Tapi sementara ini secara teori kita akan mungkin masih bisa seperti inilah ya. Nah, teman-teman sekalian, saya sudah menyediakan kanvas, ya. Dimana ini kain kanvasnya, ya. Ini spandramnya. Jadi kalau misalkan kalian beri kanvas,
ya ada yang kanvas gulungan. Tapi kalau misalkan kanvas dengan spandram yang seperti ini, ya, yang sudah ada dia ngeframe seperti itu untuk ngikat sampai dia terbentang kencang seperti itu. Nah, terkait dengan warna-warna cantik, sebenarnya warna-warna cantik itu tidak semata warna cantik yang warnanya pink gitu ya, merah ke orange atau warna-warna cerah. Sebenarnya warna-warna cantik itu mungkin kita jadikan saja warna-warna yang artistik seperti itu, ya. Karena warna artistik walaupun dia warnanya gelap, ya, hitam, mungkin ada brushstroke hijau, tipis sedikit merah, orange atau putih, ya, maka boleh jadi dia tetap menjadi cantik, ya, di antara pink di antara kegelapan seperti itu, cahaya di antara kegelapan, maka boleh jadi itu menjadi sesuatu yang cantik. Jadi warna cantik itu bukan serta-merta warna hitam atau warna biru gelap, ya, atau tapi semua warna dikomposisikan secara artistik, maka dia akan menjadi warna-warna yang cantik. Nah, sedikit teori, ya. Ini kan seandainya ini merah, biru, ini kuning, ini menjadi warna primer. Kemudian saya gabung lagi di sini, biru ketemu merah menjadi apa? Violet, ungu, biru ketemu kuning menjadi orange, kuning merah jadi kuning jadi orange, biru kuning jadi hijau, ya. Oke. Nah, ini warna primer, ya. Ini warna sekunder. Nah, di sini warna tertiernya, ya. Ini warna tertiernya. Warna tertier apa? Ya, campuran dari orange kuning, orange merah, merah violet, violet biru, biru hijau, hijau kuning, ya. Hijau kuning, orange kuning, merah orange, violet merah, violet biru. Nah, merah, orange, kuning ini masuk kategori menjadi kayak hot color, ya. Nah, violet, biru, hijau ini cool color, ya. Nah, kenapa? Ini ada alasannya nih, ya. Karena kita punya pengalaman merah menjadi sesuatu yang hangat karena kita melihat darah, kita merasakan panasnya api, bara api, ya, seperti itu, matahari dan segala macam. Maka antara merah, kuning, orange, dia secara empiris kita itu adalah warna-warna yang panas, termasuk darah, ya, karena menjadi sangat mengerikan, dia juga hangat darah seperti itu. Maka warna itu menjadi warna-warna yang hangat. Tidak cantik dong, itu tadi, ya. Tergantung warna seringkali menjadi terbawa oleh emosi kita. Kalau emosi kita dalam rasa cinta, karena belum lama kemarin barangkali semalam saya diberikan bunga oleh sang kekasih, maka boleh jadi merah yang kamu rasakan di malam itu, di pagi itu, di hari itu menjadi sesuatu yang indah seperti itu. Tapi ketika kamu ada kabar, ada family atau siapa yang keluarga gitu, ya, yang kecelakaan, atau kamu melihat ada orang peristiwa kecelakaan yang banyak berlumuran darah, maka boleh jadi dia menjadi sesuatu yang mengerikan, padahal sama-sama merah seperti itu. Nah, warna violet, biru, hijau dia menjadi warna dingin karena memang kita ketahui, ya, ketika kita jalan ini di Bali, ya, jalan yang tempat-tempat yang sejuk di mana? Ini namanya siapa? Beli Made, ya. Di Gunung Batur, ya, Gunung Agung, Gunung Batur, di Bedugul, ya, itu kan sejuk, ya, banyak pepohonan segala macam.
Karena memang kita ketahui di sana sejuk, ya sama kayak misalkan saya ke puncak gitu ya. Yuk kita ke puncak nih, ada sesuatu yang hijau, sesuatu yang menyegarkan, yang menyejukkan seperti itu. Maka warna hijau menjadi warna yang memberikan kesegaran. Sama dengan biru langit, ya, biru. Maka seringkali untuk membuat satu simbol yang memberikan kesan yang dingin, yang cool, itu adalah warna-warna biru. Ya, seperti juga laut yang warna biru. Maka kalau saya boleh sedikit berpuisi nih, rindu biru, ya, maka boleh jadi dia biru yang memberikan kesan. Kalau misalkan kalian mapping nih, biru, 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 langit, biru, laut, langit nun jauh di sana, biru, laut nun dalam di sana, rindu, 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 oke rindu, jauh, rindu dalam. Maka boleh jadi ada romantisme di sana, rinduku biru. Maka rinduku nun jauh di sana, rinduku begitu dalam dengan dia. Dia bisa kekasih kamu bisa Tuhan kamu, bisa kekasih sebagai orang tua kamu, bisa kekasih yang memang yang akan mendampingi kamu seperti itu. Nah, boleh jadi biru itu menjadi cantik, ya, seperti itu. Biru itu menjadi menyegarkan. Tapi ketika birunya kemudian dibrasruk itu sapuan dengan kuas, ya, dia tetap menjadi artistik, tapi dia memberikan satu gelora. Karena ada kesan yang brasruk, ini kan cuma garis dengan ya, nah garis biasa gitu. Tapi kalau misalkan brasruk tuh udah, nah memberikan kesan yang cepat. Sekalipun mungkin cantik, tapi dia memberikan kesan irama, memberikan kesan ada dinamika, ada pergerakan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita juga lanjut nanti ke proses penggambarannya, bahwa elemen desain, ada yang tahu nggak elemen desain? Ini kamu ngomong dari mana nih? Ada yang dari kampus mana? Kamu nggak kampus mana? Dari kampus IDB, Institut Desain Bisnis. Wih, Institut Desain Bali. Udah paham dong elemen desain apa? Ya, coba elemen desain apa? Kalau seandainya saya guru dosennya, saya kasih poin nilai. Ayo, garis, titik. Ayo nak, jawab segera. Besok. Ya udah, titik, garis, color, tekstur. Wah, ini emasnya dari Bali yang Made ya. Wah, ternyata lumayan. Nanti dapat hadiah ya Mas Made. Hadiahnya apa ya? Ini nih, nanti nih. Dari ini diantaranya nih. Ya. Oke. Ada tekstur, ada warna, garis, titik, bidang seperti itu. Tapi kalau kemudian itu elemen desain, ya. Maka prinsip desain dia sudah dijadikan satu komposisi yang artistik, maka sesuatu yang emphasis itu adalah prinsip desain. Sesuatu yang menjadi komposisi artistik itu prinsip desain, ya, yang sudah diolah sedemikian rupa dia menjadi prinsip desain. Nah, tekstur diantaranya. Nah, nanti kita akan gunakan beberapa elemen desain yang kita jadikan satu komposisi artistik sehingga akhirnya menjadi sebuah lukisan, mungkin lukisan apapun itulah namanya ya, betul gitu, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kembali ke perkara warna, takutnya kalian menanti-nanti nih, mana nih yang menjadikan warna surgawi gitu kan, warna cinta, warna keindahan, warna cantik. Jadi bisa warna apapun, ya. Oke. Dan satu hal lagi yang menjadi penting dalam sebuah lukisan adalah ketika kalian juga harus punya, sudah dari awal sudah punya tema nih, ya.
apa yang ingin kalian sampaikan lewat warna, lewat garis, lewat bentuk, sehingga kalian dengan mudah menggambarnya, ya. Karena kalau misalkan kalian ngeblank, gue yakin kanvas kecil seperti ini pun lu akan ngerjainnya sampai bisa berjam-jam, utak, gusrak, timpah lagi, ya dihapus lagi, digusrak-gusrak lagi, bingung karena lu ngeblank. Sekalipun dia gambar abstrak, tapi kalau misalkan kamu punya sesuatu yang misalkan kamu ingin memberikan kesan yang ada satu kedalaman, ya, ada satu emphasis yang saya anggap ini ada satu cahaya di antara kegelapan, maka boleh jadi misalkan kalian akan memberikan satu warna yang blok dengan warna apapun itu, ya, baru di tengahnya dikasih warna yang cerah, maka itu diantaranya bisa jadi itu sudah menjadi sebuah lukisan seperti itu, ya. Nah, hitam dan putih warna bukan, gitu. Ada, tapi secara teori, ya, hitam dan putih itu bukan warna, ya. Warna itu ya tadi merah, biru, kuning. Kemudian dicampur menjadi hijau, ungu, orange. Kemudian dicampur lagi sampai sekian banyak. Dan semua warna yang dicampur maka dia akan menjadi warna gelap. Ya, dia akan menjadi gelap, menjadi hitam. Seperti itu, ya. Dan putih bisa saja dia bukan warna karena misalkan dia polos seperti itu. Oke. Coba kita langsung saja, ya. Oh ya, sebelumnya saya promo nih, ya. Ini di cover si The Goya ini lukisan saya. Yang dominan saya menggunakan pastel, ya. Jadi kalian bisa beli di salah satu toko yang ada di Bali lah. Saya nggak tahu tempatnya di mana gitu, ya. Nah, kayaknya kalian perlunya ke depan deh. Kayaknya asiknya ke depan gitu, ya. Jadi kita bisa coba karena ini terkait dengan demo dan workshop. Oke, beli siapa namanya? Beli Made, ya. Boleh atau teman yang lain semua ke depan? Boleh, ya. teman kalau mau lihat Ya. demonya silakan ke depan. Karena kita sejatinya yang namanya workshop. Nah, ini kalian nah gini. Tapi sorry ya, tadi ini karena gue pikir ini hari biasa gitu. Mau pakai stensil aja. Apa? Stensil. Mau pakai stensil aja. Boleh. Nah, tapi di sini nggak apa-apa sih. Di sini kalau kan tumpah-tumpahan Ki, nggak apa Ki, ya. Agak repot. Kalau berarti emang kondisinya agak ini sih. Kalau pakai ginian nih. Oke. Seharusnya ada media tambahan karena tadi saya pikir hari ini saya bisa beli lem macam lem kayu gitu sejenisnya yang ini bisa menjadi campuran gitu, ya. Tapi pas keliling kok tutup nyadar hari Minggu ternyata. Hari Minggu, ya. Nah, ini bisa menjadi tekstur. Nah, ini bisa. Nah, kalau kalian misalkan ini terlalu banyak catnya, tentunya kan kalian boros nih, ya. Karena harganya kan lumayan juga nih, ya. Nah, maka boleh kalian tambahkan lem ayu, ya, seperti itu. Nah, misalkan kita anggap membuat abstrak, ya. Nah, ini si palet ini beda dengan kuas, ya, beda dengan kuas. Ini dia agak lembut, ya, brush stroke-nya agak soft gitu, dan bisa buat gradasi, ya. Tapi yang ini untuk memberikan kesan yang keras gitu,
ini bisa pakai ini gitu. Ya. Nah, ini bisa dijadikan satu tools untuk memberikan kesan yang lebih ekspresif seperti itu. Nah, sama dengan roll ini, ya. Tapi kalau roll ini kita pakai, misalkan kita kasih warna silver deh yang banyak ya. Silver. Sebenarnya saya mau bawa perlengkapan saya, tapi agak kelupaan. Saya pikir nggak jadi workshop itu. Emang agak lupa juga sih sebenarnya. Ya. Nah, ini. Tapi ini sebaiknya memang kalau kalian punya studio ya harus ada studio yang lebih leluasa untuk kalian bisa ngemain cat ya. Nah, ini sebenarnya buat efek ini nih. Tuh. Ya. Tuh. Terus kayak gini. Nah, ini dan di toko material seni ini banyak macamnya. Ada yang kayak dot-dot gitu, ada yang kotak-kotak, ada yang motif seperti itu. Ya, ada yang kecil, ada yang panjang. Seperti itu. Dan ini buat kayak efek-efek yang sekiranya menjadi suatu kebutuhan artistik tertentu. Nah, katakanlah ini ya. Nah, akan kalau kurang tebal, maka boleh tambah lagi biar kesan gregetnya ada gitu ya. Nah, tapi ini adalah cara yang sesungguhnya cara yang salah sih. Kenapa salah? Kalian tidak melakukannya di atas kanvas ini. Kalian harus lakukan di palet yang berbeda. Ya, kamu aduk seperti ini, ya, di palet. Nah, ini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa juga dilakukan oleh kalian, tapi kan itu berangkat dari satu pengalaman ya. Nah, tapi seharusnya ini di satu palet seperti ini, jadi kalian anggapnya misalnya ini ngaduknya di sini, baru dengan warna yang sesuai keinginan, baru kalian misalkan udah oke, baru kalian palet di sini seperti itu, ya. Nah, ini saya buat mungkin ini kira-kira gambar apa gue ya? Ada yang lihat, ada yang tahu nggak kira-kira gambar apa? Beli Made, tahu kira-kira ini saya gambar apa? Perahu. Perahu apa? Perahu kertas. Perahu kertas ya? Kok kamu pintar sih? Kamu kampus mana sih? Jakarta ya? Tangerang. Nah, ini perahu lah ya, mungkin perahu kertas, tapi saya buat jadi kayak relief, kayak bertekstur. Jadi, gue mungkin gini nih, ya. Kok di sini ada bunga, kok di sini ada perahu kertas. Oleh karena itu sebenarnya dalam painting, ilustrasi, painting, gambar itu berbeda tipis lah ya pengertiannya. Tapi misalkan bisa disebut sebagai gambar secara keseluruhan, ya. Nah, ini tradisional. Nah, apa yang menjadikan perbedaan tradisional painting dengan digital painting? Itu yang menjadi terminologi untuk
fine art, ya, traditional painting, digital painting. Maka bukannya manual, seringkali memang kita menyebutnya, Pak, gue bikin secara manual ya, is okay, ya. Tapi yang paling tepat rasa-rasanya tradisional. Apa itu tradisional? Tradisional menggunakan kuas, menggunakan palet seperti ini, menggunakan kanvas, menggunakan cat seperti itu. Maka padu padannya, ya, dia digital. Jadi digital karena nggak ada misalkan kalau manual matic, ya kan? Padu padannya, oh ini matic painting, lalu pakai lo digital nih, ya, pakai tablet, ini gue pakai matic painting, tidak, ya. Maka disebut sebagai digital painting, atau digital sculpting, tradisional painting. Oke, ini gue ngebayang begini. Kok lu ada bunga seringkali bertanyakan. Tadi gue sedikit soal biru, soal merah, ya, soal putih, hitam. Putih sesuatu yang bercahaya, yang menerangkan, seperti itu. Nah, oh, ini bunga teratai, bunga yang indah, sederhana gitu, mappingnya gitu, teratai indah. Dan kalau misalkan mau kita kaitkan lagi dengan simbol-simbol nenek moyang kita, bahwa ini memiliki makna A, makna B, C sampai makna Z, itu silakan saja, ya, sesuai dengan kebudayaan paradigma dari yang menyaksikan. Maka sesungguhnya painting itu biarkanlah dia menjadi cerita buat yang menontonnya. Mungkin kamu berbeda, karena kamu punya pengalaman yang berbeda melihatnya birunya lukisannya ini dengan campur dominan warna yang sedemikian rupa, maka kamu mungkin tertawa, mungkin kamu menangis, mungkin kamu marah seperti itu, ya. Boleh jadi karena terbangun emosinya karena ada apa? Ada momen estetika. Nah, misalkan bunga, oh bunga sesuatu yang alami, yang organis seperti itu, ya, sesuatu yang indah dan segala macam. Tapi kemudian kok di sini ada gambar perahu, apa nih? Perahu, sesuatu yang berlayar, perahu, oh seperti perahu kertas yang kalau kita mudah kita buatnya, langsung bisa kita layarkan, beberapa menit kemudian dia basah, dia tenggelam. Sesuatu yang kita mainkan, yang hore jalan gitu kan kalau banjir. Itu masa kecil saya seperti itu. Bikin perahu, pak banjir, taruh di got, net jalan. Sampai ujung rusak bikin lagi seperti itu. Sesuatu yang dibuat oleh kita, yang satu saat akan hancur. Jadi sama halnya dengan dunia ini yang fana, yang satu saat pasti hancur. Dan kita buat mainan ini, artinya hidup ini ya seperti ya kayak lewat begitu aja deh. Nah, tapi di sini kesannya kok kayak batu gitu, ya, kayak relief. Karena misalkan kita punya pengalaman tentang ada relief ya pada Borobudur dan segala macam, di candi-candi di antara di Borobudur, maka boleh jadi ini semacam artefak, ya. Jadi mapping ini perahu kertas, artefak, sesuatu yang keras, kemudian ada sesuatu yang hijau, yang lembut, yang bunga, yang kesannya semerbak, aroma dan segala macam. Maka boleh jadi ada sesuatu yang kayak bertentangan. Mungkin ada semacam kayak perlawanan. Nah, itu bicara estetikanya nih, ya, bicara estetikanya. Nah, lihat ya seperti itu. Dah, tinggal kita ngikutin. Kalau misalnya bikin kapal kan ada, oh ini ada ininya, ada ini kesini gitu, ya. Biar kita sedikit menyerupai yang bentuk aslinya. Ini kesini kalau nggak salah, ini kesini, ini kesini gitu ya. Nah, ini ada lagi. Nah, terus mungkin awalnya, jadi karena saya hanya punya satu warna, ya, gue tuangin di sini deh. Ini kalau sini deh. Jadi kita lebih bermain tekstur. Tapi lagi-lagi ini dengan cara yang sedikit agak ini ya, kurang tepat ya. Saya ngaduknya, maletnya di tempat yang di kanvasnya. Nah, kalian bisa misalkan
Beli Bade mau nyoba? Nanti saya campur dulu ya. Oke. Rasakan. Yes. Tapi kalau orang Bali sudah terbiasa bikin patungnya. Kalau misalnya ada yang mau, lu bisa dicoba di sini ya. Ya, nanti ada yang mau misalkan coba di sini. Seperti itu. Nah, itu kalau sekiranya sudah tercampur rata, nah itu tinggal mau ngebentuknya seperti apa gitu. Ya. Beli Made ngapain beli Made? Oke ya. Nah, ini gini aja beli ya. Nah, ini tinggal kalian mau bentuk apa? Oh, udah awan ya. Tapi kan dia lebih ekspresif nih. Jadi nggak mesti harus bentuk awan seperti itu. Ya, ini udah. Nah, ini kalau misalkan udah kelihatan nih kalau seandainya ada warna ya. Mungkin seperti ini. Nah, ini kayak Nah, tinggal kalian misalkan mau menggabungkan, ini saya mau coba cara ini ya. Awannya campur misalkan awan, karena kita bicara tradisional, maka misalkan ambil mappingnya tradisional, maka Megabendung misalkan, ya, Megabendung. Nah, kamu bisa menggabungkan ini dengan bentuk-bentuk yang Megabendung, gitu, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang sifatnya kontemporer, tapi dia juga ada unsur-unsur yang bersifat tradisional. Nah, tinggal kalian ngebrastruk warna yang sayangnya saya nggak punya. Gue mau beli kuas, gue di rumah banyak kuas yang mau gede kecil segala macam. Tapi mau beli harganya mahal, harganya cepean gitu kalau yang gede-gede gitu. Nah, ini jadi menariknya nih. Kalau kalian hanya kasih dari tube, warna dari tube, itu terlalu warnanya tidak matang istilahnya gitu. Ya, maka ada baiknya kalian sedikit mencampurkan, mungkin dengan merah misalkan, ya, misalkan dengan merah. Tapi lagi-lagi sebenarnya jangan nyampurnya di sini ya, di kanvas ya. Kamu harus punya palet tersendiri, dan paletnya kamu bisa ngolahnya di paletnya yang lebih banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya memberikan kesan matang itu karena kenapa? Jadi gini, ini beli pakai warna coklat ya. Sedikit ke belum marun ya. Nah, ada sinar nih. Sinar sifatnya merambat. Kalau misalkan gue kasih kertas putih di sini, ya, gue kasih kertas putih di sini. Kalau lu masukin ini lu foto, lu masukin ke Photoshop, ke Simoike, maka di sini pasti ada unsur warnanya si ini nih. Walaupun misalkan di sini warnanya hanya 10% gitu. Karena ada rambatan, ada pantulan, ya. Jadi langit biru, kemudian ada pohon-pohon segala macam, maka di gedung-gedung di sekitar, maka dia punya unsur warna yang ada unsur hijaunya dan memberikan kesan yang menjadi kesannya warnanya matang, ya. Warnanya tidak jadi kayak verbal, jadi kayak warna-warna yang kurang matang lah ya. Nah, maka kalian bisa mencampurkannya dengan, walaupun misalkan tetap dominan dengan warna biru misalkan. Nah, ini akan menarik kalau kalian menggunakan kuas yang besar, atau juga bisa kita menggunakan palet ini, ya. Tapi kalau palet ini kan dia tidak masuk ke pori, ya, tidak masuk ke pori. Nah,
ada lagi namanya pelukis Affandi. Pelukis Affandi itu greget dia langsung pakai tangan. Tahu kan Affandi itu? Ya, saking tidak cukup hanya dengan kuas yang mungkin ukurannya hanya terbatas, ya, tapi dengan jarinya dia bisa menjadikan seperti kuasnya, seperti itu. Oh ya, untuk kuas, maka kalau untuk akrilik kalian jangan sampai terlewat kering, ya. Didiamkan kering itu dia akan merusak si kuas, dia akan kaku. Tapi memang ada bahan yang untuk kembali melarutkan si partikel yang di si cat ini, ya. Itu bisa menggunakan, kalau bensin enggak, kecuali lu pakai cat minyak, oil color bisa. Tapi kalau seandainya lu pakai akrilik nggak bisa. Akrilik bisa pakai aseton. Tahu kan aseton? Ya, yang buat pewarna kuku. Nah, itu bisa dia melumerkan, merusak si itu, ya. Nah, ini diantara yang barangkali kalian bisa lakukan, ya, di media apapun. Kenapa kanvas, ya, lebih memungkinkan ketimbang di kertas? Kalau kertas, misalkan pada lukisan-lukisan Chinese painting, ya, yang pakai watercolor menggunakan kertas, itu dia harus 2 kali 3 brush stroke gitu, tarikan. Misalkan warna gambar bambu gitu, batang bambu atau daun bambu gitu. Itu satu set, misalkan warnanya lebih dari warna muda dulu ke yang tua sampai yang lebih tua. Misalkan ditarik satu garis, ya, misalkan warna kuning, kemudian ditarik lagi misalkan kan warna hijau, tapi warnanya sudah dicampur nih. Dia tarik lagi misalkan warna hijau, misalkan seperti ini. Dia harus sekali brush stroke, ya. Gitu. Nah, tinggal gue nambahin lagi misalkan di sini nih. Nah, ini tinggal misalkan nih. Ini paling cuma gini banget nih. Ini Chinese painting yang sekali brush stroke di kertas. Sebab kalau kalian mengulang-ulang, gusak, kalau kanvas nggak masalah, dia nggak akan hancur. Tapi kertas udah kena air, udah kena kuas, ya, warna pula, gusak, robek yang ada. Atau kertasnya nggak sampai robek tapi kayak bladus itu loh, ya, kayak berbulu dan jelek, ya. Maka cara belajar yang sebenarnya untuk di awal, malah ada yang bilang better itu menggunakan watercolor, karena belajar spontanitas, belajar untuk kalian yakin berani untuk sekali tarikan, jadi kalian nggak mengulang-ulang gitu. Nah, itu, ya, watercolor dan warnanya bersih. Nah, kalau kalian sudah bisa dengan tarikan garis yang lembut, yang keras, yang pasti, dan 1, 2, 3 kali tarikan, lu di kanvas gampang aja, mata lu kayak punya tangan nih. Gitu. Nah, kuncinya juga di sketsa. Jadi kamu harus banyak sketsa. Nah, yang menjadi penting adalah sketsa itu banyak-banyaklah. Ini gue campur aja ya. Artinya satu paket, nggak cuma misalkan teknik dalam melukis. Banyak-banyaklah kalian membuat sketch on the spot yang manusia, kemudian dengan seluruh, ya, full body, kemudian mungkin bunga, hewan lainnya, ya, daun dan segala macam, atau landscaping kota. Tapi kalau kalian lebih banyak
menggambar ciptaan Tuhan, maka ada teori yang di situ disebut sebagai golden ratio. Lu coba cek, buka handphone lu, coba golden ratio, coba beli golden ratio tuh kan gini, ya. Golden ratio ini kan udah ciptaan Tuhan nih, ya. Nah lu deh yang nggak pakai masker, nih. Ini secara ukuran ini udah pas gitu, ya, secara kiri kanan kuping dan segala macam. Lu mau, ini kan udah enak gitu ya. Ini udah ciptaan Tuhan yang enak. Mau dia bentuknya misalkan ada bunga dan segala macam udah indah. Nah, kalau kita sering menggambar komposisi yang memang komposisinya yang sudah golden ratio, lu mau bikin logo, mau bikin apa segala macam, itu dengan mudahnya karena lu tahu tanpa lu harus ngitung-ngitung di golden rasionya Fibonacci yang 1, 3 dan sekian, ya, lu ribet dong, ya. Kalau misalnya mau ngitung-ngitung misalkan bentuk-bentuk logo-logonya pada Apple, pada Gojek, kemudian apalagi, ya banyak yang menggunakan golden ratio. Lu kalau mau ngitung-ngitung agak ribet lah, kecuali kalau memang lu mau sengaja nih mengambil ukuran lingkaran-lingkarannya pada golden ratio seperti itu. Tapi kalau misalnya lu terbiasa menggambar manusia, coba lu bentangin talinya. Mbaknya menari nggak? Suka menari nggak? Suka menari nggak? Coba lu gini deh, action, ya. Ya udah gue action deh, gitu. Misalkan ya, coba. Atau tap, ya. Ini lu mau ke sini, mau segini, karena ini udah komposisi yang pas. Lu mau kayak begini juga pasti akan menjadi artistik gitu loh, ya. Lu mau begini kan nggak mungkin juga misalkan lu nggak ngebawa badan lu, pasti lu miring dong, ya. Dan kakinya seperti ini nih. Nah, ini udah otomatis dia punya balance yang kalau misalnya ngegubrak, pasti ngegubrak dong. Astagfirullahaladzim lagi dulu. Ini rusak kan nih nanti. Cuping, sorry Dorimori. Nah. Bukan. Ya. Nah, maka kalau misalnya lu mau bergerak misalkan mau ke sini, pasti tangan lu ke sini nih. Ya, kasih ada sebagian. Maka akan sudah terbiasa dengan komposisi yang artistik. Ya, lu mau gambar bunga segala macam, mau hewan dan segala macam, itu udah ciptaan Tuhan yang kemudian Fibonacci dia menghitung ini golden ratio. Maka ada teori Fibonacci. Nah, kalau lu nggak perlu lagi mau ngitung-ngitung, maka biasain lu gambar komposisi yang memang ciptaan Tuhan. Ya. Teman lu lagi tidur, teman lu lagi makan, teman lu lagi menari dan segala macam, ada bunga, ada daun, ada anjing, kucing dan segala macam, lu gambar. Dah, lu tangan lu kayak mata. Lu mau buat logo yang aneh itu karena lu udah tahu anatomi yang pas, yang enak. Mana nih misalkan gue mau bikin satu bentuk yang sebelah kanan, yang lingkaran sebelah kiri yang segitiga misalkan. Seberapa besar lingkarannya, seberapa besar segitiganya, lu akan punya dengan mudah gitu. Sama lu ketika lu ngeklik, lu pasti kan satu paket nih, anak desain, lu fotografi. Karena lu juga terbiasa menggambar dengan hitam putih, maka ada gelap terang. Lu bayangin misalkan dari kanvas kosong, tiba-tiba kalau misalnya lu gambar realis, apalagi kalau hiperrealis, lu dari gambar kertas kosong putih, tarik nih satu, set. Dari tarikan awal dulu sketsanya, kasih shading gelap terang sampai dia padat, sampai dia kosong, sampai dia mana highlightnya. Lu kebayang nggak dari kertas kosong sampai akhirnya dia menjadi bentuk yang kesannya 3 dimensi. Itu kan pakai olah rasa dong, ya kan? Apalagi kalau misalnya hitam putih mau warna apa sekalipun, tiba-tiba ada kesan dimensi, ada kesan kayak bentuk kayak hewan, apa mungkin bejana dan segala macam. Itu lu lama-kelamaan ketika lu punya kemampuan seperti itu, lu udah kayak cenayang sebenarnya. Oh lagi lelah, oh lagi menunggu sesuatu, oh lagi santai-santai aja, oh lagi galau, oh lagi kecapean, misalkan seperti itu. Karena kelihatan wajah udah buat cenayang sebenarnya. Kalau lu apalagi misalnya lu gambar orang deh, udah kebaca, ya. Gue bisa ngebaca ini semuanya, ya. Nah,
Kebayang dong, lu misalnya gambar kertas hanya di A3 atau A4 atau A5 gitu ya, jadi gambar sekali tarikan, dua tarikan, nggak mungkin dong lu gambar jadi orang, jadi bunga, jadi hewan, makhluk hidup lainnya dalam hanya 10.000 garis. Itu beribu-ribu garis tanpa kerasa lu, sejam 2 jam tiba-tiba lu terusin lagi baru satu gambar, besok lu begitu lagi dan segala macam. Itu olah rasa. Maka dia bisa membayang, maka seringkali seniman suka bengong sama, itu bukan bengong, itu menghayal, tajam, ya, tajam menembus. Maka kemudian imajinasi, ada yang mengatakan art adalah ibu dari ilmu pengetahuan, filsafat adalah ibu dari ilmu pengetahuan, karena dari sifatnya imajinatif. Nah, desainlah yang memvisualisasikannya, ya, yang menjadikan satu bentuk keinginan dari teknologi dan segala macam. Tadi kembali ke fotografi. Tek, lu di gelap terangnya dapat nih komposisinya. Set, nggak usah mikir-mikir lagi. Tek, oh udah pas. Stretch. Tek, pas. Stretch. Gelap terangnya udah pas. Itu udah pasti, nggak bohong. Karena lu sudah terlatih dengan membuat sketsa hitam putih. Maka di awal semuanya, ya, lu mau semester 1 yang ada di Arab, di Bantul, yang ada di Afrika, di Amerika, di kutub manapun gitu ya, basic hitam putih itu kampus gitu, ya, yang gue pernah menyaksikan salah satu kampus di Yunani itu, di Athens, sama menggambar hitam putih, sketch seperti itu. Nah itu udah, maka jangan malas-malas gambar seperti itu. Mau lanjut kan nih? Oh, lanjut. Mau gambar nggak? Ini nanti ada yang hasilnya kalau apa namanya bisa jadi ini nih, bisa dihibahkan ini. Tapi dihibahkan ke siapa ya? Tapi kalau selesai mungkin bisa dihibahkan. Nah, sebenarnya ini hanya faktor keterbatasan. Apa namanya, material. Nah, kalau udah seperti ini, berarti lu misalkan boleh menambahkan ada beberapa bagian yang mungkin kesan. Nah, kuas ada yang flat, ada yang round, ya. Itu semua juga sesuai kebutuhan. Ada kebutuhan yang memang flat, yang lebar untuk brushstroke seperti itu. Ada yang memang flatnya kecil sesuai kebutuhan karena memang butuh detail, ya. Ada yang lebih detail yang round, ya. Yang benar mungkin kalau lu misalnya mau bikin garis bulu mata gitu, tek, lu nggak mungkin dong pakai gini, ya. Pakai gini juga bisa juga kalau yang ahli nih. Kalau yang gambar besar, tapi kalau gambar yang kecil, pakai tipis tuh, ya, yang kayak rambut itu. Seperti itu. Nah, ini diantara, nah, kalau kemudian ini sudah ring, lu misalkan, oh ini gue mau buat tadi nih, apa ya? Kesannya kayak ini hanya cobain aja ya. Tapi bukan berarti ini final menjadi komposisi yang artistik. Karena gue bolak-balik akan nyontohin apa namanya, cara menggunakan beragam bahan seperti itu. Tapi sebenarnya nanti lo kalau mau nanya apa aja ya, lo soal seni rupa, insya Allah gue bisa jawab. Insya Allah bisa gue jawab. Beginilah ya, misalkan coba begini. Memberikan kesan apa? Kesan keterpenjaraan, kesan ya, barangkali seperti itu. Ada kebutuhannya seperti itu. Tapi ini baru yang datang juga. Ini sebenarnya banyak macamnya ya. Ada yang polos seperti buat roll cat. Itu juga bisa dipakai tuh. Gue malah biasa di rumah pakai gituan, ya. Nah, tekstur pun
sebenarnya lu bisa pakai apa aja, ya. Lu misalkan bisa pakai ini sering digunain. Gue jangan pakai ini deh. Tapi gue hapus lagi nanti. Ini nggak bisa lu gunain ya. Jadi nggak mesti harus lo menggunakan pisau palet. Tapi kalau pisau palet kan dia ada lebih lentur, ada ujungnya seperti itu. Jadi ada bisa sesuai kebutuhan. Nah, kalau lo menggunakan pewarna lem PVC yang lem kayu, yang mereknya Rakol, kemudian mereknya Fox itu. Tapi itu kalau kena air, dia akan kembali kayak putih itu. Ya, kesannya kalau udah kering kan jadi kayak bening gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kena air, dia akan kurang kuat. Nah, kamu bisa beli di toko kimia, itu namanya lem karbon. Ya, lem karbon, dia bentuknya kayak terigu yang udah sagu yang sudah dicairkan, ya, kayak lem biasa gitu. Tapi dia kalau agak bening kayak susu lah gitu ya. Tapi dia kalau sudah kering itu kenceng dan harganya mahal. Kalau di Jakarta itu sekilo sekitar 40 ribu. Tapi itu kalau yang lem yang di toko bangunan kan lu beli cuman paling harga 15 ribu ya. Kalau di toko yang chemical khusus chemical itu lem karbon namanya. Ya, atau misalkan bisa juga disebut ada yang namanya juga lem akrilik itu bisa, ya. Nah, itu kalau udah ngeras sama kenceng, bening nggak kelihatan, tapi lo kena air nggak berubah. Tapi kalau lem Rakol, lem Takol, lem Fox, lo kasih air lagi, putih lagi tuh kayak warna aslinya, kayak bentuk aslinya gitu, gampang dikelihat seperti itu. Nah, itu diantaranya. Nah, tinggal misalkan ini sesuai kebutuhannya, misalkan lu mau kasih warna biru dan segala macam, ya. Oh, ini ada udah biru. Nah, ini dicampur di sini nih palet nih. Jadi sudah memang warnanya lebih matang. Tapi tentunya ini akan bisa digunakan kalau kalian diwarna kalau memang dia udah kering. Kalau belum kering, ya dia akan lepas lagi, jelek lagi itu. Kalau udah kering dia pasti akan yang keras lah ya. Nah, ini sesuai kebutuhan. Nah, lu mau nambahin apa dan segala macam, ya. Ini ada elemen-elemen apa lagi segala macam. Nah, tinggal mungkin misalkan lu mau nambahin nih, ya. Atau gue nggak bikin seperti ini deh, gue bikin yang lainnya ya. Gue bikin yang lainnya. Ini misalnya nggak perahu. Gue tambahin, sorry. Agak banyak deh, biar kesannya agak berat. Ada yang mau nyoba? Lu mau nyoba? Coba. Cewek coba. Nih. Kamu dari mana? Dari Bali. Ini aku tambahin nih, ya. Gue pengen lu bikin apapun, tapi nanti di tengahnya gue kasih ginian, kasih apalah elemen tek gitu, ya. Berarti lu posisinya ya begini, lu selalu dengan posisi yang kalau misalnya lu mau, oh ini bawahnya atas gitu. Jadi biar dari awal kebutuhan estetikanya udah lu rasain gitu. Kalau misalkan mau tambah sedikit warna kuning boleh, ya, misalkan seperti itu. Gue tambahin lagi, lu butuh apaan? Ya kan? Dan si oranye.
Coba kalian bisa buka karya Ade Piros. Coba deh. Ade Piros painting. Ade itu salah satu profesor dosen seni rupa ITB yang lukisannya banyak menggunakan tekstur. Di Sanur, ya, Sanur Resort, yaitu keren pameran itu. Kemudian pameran di Santrian, Galeri Santrian Sanur, udah belum? Nah itu wajib lo nonton. Jadi jangan alergi kesannya itu bukan fine art, itu bukan desain. Ya, desain itu semuanya berangkat tuh dari ekspresi yang murni. Nah desain itu menjadi satu kebutuhan aja. Kebutuhannya saya mau kebutuhannya untuk desain poster, kebutuhannya buat desain cover, kebutuhannya buat desain apa segala macam. Ya. Dah. Udah belum? Udah dapat belum? Siapa itu apa namanya? Fajar Sidik. Fajar Sidik. Ade Piros. Udah belum? Ini gua habis di sini ya. Coba lukisannya. Reksa Ade Piros. Ya. Nah, itu salah satu lukisannya memiliki tekstur. Udah belum beli? A.D. Piros painting. Lihat. Ya. Ini kan. Jangan cepet-cepet, brek. Ini deh sederhana ini. Dok gitu kan. Ini bagi tekstur. Kakak Made bisa bantuin saya? Bisa. Tolong bukain Kakak Made. Oh ya. Ada tutup. Kayaknya Kakak Made doang yang respon nih. Nggak ada tutupnya ya? Tutupnya tajam ya? Bakal. Tutupnya iya. Ini gue sorry ya. Ini sebenarnya harusnya tidak lakukan di sini ya. Lagi-lagi ini harus di palet ya, palet khusus. Karena ini sifat terbatas ya. Sebenarnya bukan karena gue juga separuh sengaja sih. Separuh sengaja itu ngelesnya barangkali ya. Separuh sengaja begini. Jadi ada beberapa banyak bahan yang sebenarnya bisa kalian gunakan. Tapi kalau seandainya justru akan memunculkan daya kreativitas kalian kalau misalkan kalian punya keterbatasan bahan, ya. Jadi atau gue mau kasih warna apa ya? Nanti bisa kasih warna kiri kanannya coklat barangkali ya, supaya kesannya natural. Nah, bisa juga kalian pakai kimpo, pakai apa namanya? Pakai kimpo. Pakai serat emas, apa namanya? Keras emas ya. Yang itu nanti ditempel sih sebenarnya. Lalu kasih lem, itu direkatin dan nempel gitu. Ya. Nah, karya Piros ada beberapa yang pakai itu emas. Nah, ini kalau lebih tebal lagi lebih dahsyat nih, ya. Nah, kalau misalkan kalian ada unsur, misalkan di sini ada merah,
maka ada baiknya kamu kasih sedikit berasuk merah sini, tek, misalkan seperti itu, ya, biar dia warnanya lebih kayak pantulannya dapat itu, ya, beli seperti itu. Ji dapat juga. Nah, mungkin ini gua kasih segitiga aja deh. Ya, ini kan udah kotak nih. Ya, ini organis, ini kotak. Nah, ini gua kasih segitiga aja deh. Segitiganya gua kasih warna merah. Ya. Nah, kalau lu menggunakan cat semua cat, itu boros. Lu berapa cat aja. Nah, ini siasat ya, siasat. Kalian bisa beli di toko sablon, ya, sanding color, ya, sanding color atau warna. Itu warna apa aja dong yang lu kebutuhan, ya, warna primer, merah, biru, kuning. Tinggal yang primernya ya, lu di toko sablon. Dah, lu beli sanding. Kalau seandainya lu nggak punya sanding pasir, lu punya pasir halus di pantai ini, lu cuci dulu nih. Itu bahkan lebih keren, ya, karena dia ada kalanya mungkin ada mengkilat dan segala macam. Lu cuci supaya kayak nggak berjamur aja sih sebenarnya. Tapi air garam nggak lah. Jadi lu bersihin dulu lah ya, supaya nggak ada apa-apa segala macam. Dah, lu campur. Nah, lu warnanya itu kan, kebutuhan warnanya itu. Sama beli lem karbon tadi, lu campur, ngikat dia, ya, lem karbon atau lem akrilik yang lu belinya toko kimia, ya, yang di situ biasanya suka ada jual bahan-bahan alat-alat yang buat molding gitu, ya, termasuk buat chemical bikin cuci piring ada di situ, ya. Nah, kurang. Siapa yang mau merasakan? Lu bikin segitiga aja di sini. Segitiga, siapa? Kamu belum? Nyoba nggak? Ya. Nah, ini aku tambahin ya. Ya. Aku tambahin. Bikin segitiga aja, kayak piramid. Dan pegang. Nah. Ini gua kasih warna nih. Beli, kalau beli, ini gak usah warna lagi, ya, biar, atau biar kesannya warnanya agak nyilper gitu, nah, ya. Gak usah ragu-ragu, sek, kayak bikin nasi goreng pagi-pagi, bisa bikin nasi goreng nggak? Misalnya, tempe. Tahu. Lu ini ya, belanja ya? Nasi uduk enggak ya? Oh enggak. Lu ngekos enggak? Enggak, di rumah. Siapa yang ngekos? Kos. Masak sendiri ya? Gak irit. Ini kan. Sudah beli? Kasih gini beli. Udah. Nah, beli, lu campur beli. Ini lu kasih biruin beli. Biar dia kesannya gelap. Ya, lu pakai biruin, pakai kuas beli. Ya. Di sini apa? Oh, sini aja deh, nggak apa deh beli. Langsung aja. Beli, nanti malam beli durian ya? Enggak. Oh, beda ya? Beda. Aku coba ya. Iya. Beli di rumah ada paku nggak beli? Paku kecil. Untuk Packing. ada. Nah, ini
nggak asik ya kalau kalian menggunakan kuas yang kecil ya. Kalau misalnya kuas yang lebih lebar itu akan lebih asik, ya. Jadi lebih bernuansa. Atau kalau seandainya itu lu kasih air aja, jangan juga misalkan kuas lumayan mahal, yang bagus, ya. Gue mau beli kuas, di rumah gue banyak, sayang. Dengan gue beli kue pie, pia, Tapi ini sebenarnya sponsor dari panitia. Hore, hidup UMN. Hidup Suping. Hidup Suping. Mak kita. Suping yang selalu pusing. Ping ya? Pusing nggak, Ping? Lumayan ya. Nah, ini coba ya. Coba. Ini lu kasih berasuk aja dulu ya. Ya sebenarnya gua nggak tega kalau mau belanja banyak gitu kan. Aduh, belanja banyak enak lah. Kesian Supingnya nanti. Nah, boleh juga misalkan ada bagian kalian misalkan lu mau ngasih efek-efek kayak air gitu ya, kayak watercolor. Tapi syaratnya dia yang masih apa namanya? Yang masih bisa kelihatan kampasnya gitu. Ya. Jadi ada tipis tebal itu, gue kasih warna-warna gelap lah ya. Beli, masukin beli, kita namanya workshop beli. Ya nih, ini aja kasih selak-selaknya gitu. Dia mau yuk gabung-gabung nih, kalian kolaborasi. Nah ini bisa nanti lu begini, ya set kesannya kayak apa gitu ya. Nah nanti kita tempel nih, apa kayak ya. Ini nih, keren dong. Apa nih? Ya. Coba lu, yang bersih tangannya nih. Cewek. Ambil yang ini, nanti kalau jadi, maksudnya tempel tengah-tengahnya. Kira-kira yang cocok mana? Yang buat kamu cocok mana kira-kira? Nah, ngebrasuk sebenarnya jangan misalkan lu mau begini aja nih, diagonal gitu ya. Kalau tapi itu pakai drawing. Tapi kalau seandainya lu mau agak itu brasuknya yang, tapi emang kelihatannya nggak asik ya, karena ini menggunakan menggunakan kuas yang kecil. Nah ini harus brasuknya benar-benar brasuk yang broken arrow lah gitu ya, broken stroke. Jadi nah, tapi supaya ini kesannya nggak terlalu kelihatan ini, Nul bisa buat tekstur lagi di sini nih, ya. Ini beli misalkan untuk supaya dia mengacaukan, nggak terlalu ya, gitu. Jadi seolah kayak pecahan gitu, ya, untuk mengelabui bagian-bagian yang sekiranya yang terlalu ini juga tuh, ya. Wah, ini kesannya jadi kayak cinta segitiga nih. Enggak ya? Nggak boleh cinta segitiga ya? Nggak boleh kan ya? Jangan. Kasihan kalau ada orang yang PHP gitu. Nungguin kapan ya katanya. Katanya bye gitu. Siapa yang pernah di bye? Lu pernah di bye nggak? Bye. Ping, lu pernah di bye? Bye. Udah pernah. Boleh ketawa sih. Aduh. Parah banget. Nggak, maksudnya don't worry, be happy. Oh, iya. Bener. Ada gue gitu. Nah, supaya memberikan kesan yang nggak cuma itu, bisa kamu bermain di sini gitu. Nah, atau misalkan lu kan mau main segitiga di sini nih, ya. Ini mungkin ditutup gini, tek. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu siapa namanya? Fatma. Ini ada Fatma Galeri ya. Ada Hotel Fatma juga. Itu Bali banget. Ya, ya kan? Oke. Dozo. Sebentar sini. Kamu mau pilih yang mana? Nah, tapi dengan syarat pakai
lem. Jangan pakai warna lagi, ya. Jangan pakai warna lagi, pakai lem. Nah, ada yang punya lem Korea, tapi nggak usah lah. Ini contoh doangan ya. Nanti kita lemnya. Karena nanti ini akan saya serahkan khusus. Sebenarnya tadi gue pengen kasih pertanyaan apa ya? Nah, ini. Tapi kan ini kesannya kayak gelap banget nih, ya. Itu akan menarik barangkali. Tapi sebenarnya karena kita ngedur langsung susah. Lu mau kasih warna putih nih, warna terang lagi, iya kecampur lagi. Nah biasanya artis, seniman, udah ngejalan nih separoh, diistirahat, cari inspirasi lagi, ya, dengan kanvas barunya, atau dengan cat yang sisanya, seset di kanvas barunya, ya. Ini kering dia kesini gitu, ya. Ini masih basah dia kesini, ya. Seperti itu. Mungkin ada 2-3 kanvas. Karena kalau seandainya ada mood yang kalau udah hilang emosinya itu jadi sedikit agak berbeda. Oke, sambil nunggu kering, barangkali ada yang mau bertanya, karena kalau tidak malu bertanya sesat di Bali, sesat di pasar. Dah, ada yang mau bertanya? Silakan. Aku ada pertanyaan. Silakan. Apa sih yang membuat lukisan seni abstrak itu lebih mahal biasanya daripada yang Nggak juga beli, lain? tidak juga. Langsung ya. Lukisan itu mahal karena memang histori si pelukisnya. Historinya mungkin karena dia melewati halang rintang, dia mengalami pengalaman yang dahsyat, atau dia memang melukis adalah bagian canda di muka dia sehingga dia menghasilkan. Di samping itu pasti craftsmanship-nya, ya. Nah, kalau dia, tapi jangan ikutin ya. Contoh misalkan Van Gogh, dia seorang pendeta yang miskin, yang dia suka bantu orang-orang yang susah, anak kecil seperti itu. Agamis banget nih, ya, suka membantu, dan dia pelukis, dari khayalnya tinggi. Yang satu saat dia mungkin punya, ya, terlalu jauh kali ya, membayangkan untuk kesejahteraan anak-anak bagaimana, sementara dia tidak mampu dan dia harus bertanggung jawab pada Tuhannya, soal seperti itu. Sampai akhirnya dia, singkat cerita, potong kupingnya nih, gitu. Ya, dilukis kupingnya, sampai dipoto, self portraitnya juga diantaranya yang, nah itu sampai adiknya supaya anak abangnya nggak stres, nyuruh orang beli dia itu lukisan gitu. Abang gue, saya lupa pastinya apa abang apa adik. Akhirnya dibelilah gitu, dibelilah supaya tuh happy nih si Van Gogh ini, supaya happy yang pada akhirnya kisahnya lukisannya kalau dibilang aneh, banyak garis-garis kayak gini nih, garis kayak gini-gini gitu, ya, berawan seperti ini. Itu di zaman itu mengganggu banget, merusak banget. Di zamannya itu dianggap kayak bukan, nggak bisa gambar loh, gitu, ya. Untungnya ada Prix de Rome. Prix de Rome itu salah satu yang kayak melawan lukisan-lukisan yang realisme. Tapi ini masuk sudah ke ranah-ranah yang impresionis ya. Nah, ini dianggap aneh gitu. Tapi pada akhirnya dia di tahun 80-an itu salah satu lukisannya yang sunflower sama kalau nggak salah Dr. Gaze, dokternya dia, dokter jiwanya dia kalau nggak salah. Dia yang lukis juga. Tapi yang sunflower itu dibeli sama perusahaan Jepang, itu harganya kalau nggak salah sampai triliun. Dia karena itu sudah karya masterpiece gitu. Ya, karena dia memang sudah masuk kategori masterpiece dunia yang pendobrak seni rupa modern yang ekspresionisme. Nah, Van Gogh itu. Nah, itu kan juga sebenarnya bukan karena abstraknya, bukan karena impresionismenya, ya, bukan karena kubismenya,
tapi lebih pada craftsmanship, totalitas, dan sejarah lainnya yang bikin unik segala macam. Nah, di kita banyak cara instan yang istilah digoreng lah dan segala macam melalui auction, lelang dan segala macam, ya dibeli misalkan ada yang ngebit nih, sampai berapa tuh, cepet tiao, ya terus sampai tiao gitu kan, sampai tiao, ya dari mulai 100 juta, 200 juta, 300 juta sampai misalkan 1 million. Boleh jadi itu sebenarnya ada permainan itu supaya orang terperangah bahwa si pelukis A terjual di balai lelang, disaksikan oleh para kolektor dengan harga yang fantastis. Walaupun sebenarnya ada beberapa kolektor yang tahu, itu gorengan seperti itu. Tapi itu dengan cara-cara yang seperti itu, ya. Nah, ini bagian dari bisnis art, ya, bisnis kreatif yang sebenarnya salah benarnya nggak ada, kayaknya belum ada deh yang mau. Tapi itu perkara etika, kebijakan, moral dan segala macam. Nah, abstrak, karya-karya Mark Rothko, coba lihat. Karya-karya Piet Mondrian, coba lihat. Itu abstrak tuh, ya. Maka karyanya kayak begitu tuh, ya. Tapi dia harganya gila, dia master di zamannya. Tapi kalau misalkan gue buat seperti itu, kalian buat seperti itu, ya barangkali gue juga bisa nih gitu. Adik gue juga bisa nih. Seringkali kan ngeheknya gitu tuh. Ya gampang. Coba lu bikin lukisan yang abstrak belum untuk. Coba Mark Rothko, Piet Mondrian. Coba Mark Rothko, Rothko. Nah, lu lihat. Kok lu kayak Asma sih? Lu kan jadi Asma ya? Asisten maksudnya Asma? Enggak nih. Nah, ya itu coba lihat kayak gitu. Ya, itu karya abstrak, itu mahal. Tapi kalau kalian bikin abstrak, belum tentu mahal. Tapi emang ini ada peristiwa yang dia membuat satu konsep abstrak. Piet Mondrian yang pada akhirnya ya fashion design, arsitektur dan segala macam menggunakan influence-nya karya-karya Piet Mondrian. Ada pertanyaan, Ping? Enggak, mungkin untuk waktunya kita 10 menit lagi. Oh gitu. Oke. Satu lagi aja. Kata Kak Suping satu lagi aja. Ya. Nah, monggo silakan mau bertanya. Mungkin mau nanya-nanya mengenai produk, ada rekomendasi apa gak sih? Oh gitu ya. Aku mau tanya deh nih Pak, tadi aku tertarik banget sama yang The Goya tadi Pak. Ya. Gimana sih Pak ceritanya Bapak waktu lukisannya masuk The Goya? Ceritanya panjang. Jadi waktu saya, ini mau cerita beneran nih. Singkat aja Pak. Singkat aja. Jadi saya dulu diberikan kepercayaan untuk ngajar special makeup effect ya untuk prodi film diantaranya. Kalau TKV kok. Ya diantaranya untuk mata kuliah untuk film ya. Tapi sebenarnya itu belum film, itu untuk basic ya. Special makeup effect sama karakter effect, special makeup effect sama ya itulah special makeup effect sama karakter kostum design. Saya ngulik nih gimana caranya bikin prostetik ya, wajah luka, wajah robek, wajah monster dan segala macam. Sama kayak Hellboy. Gue asli ngulik, bener-bener. Saya ke dinas perkaretan yang memang barangkali bikin apa dan segala macam. Sampai saya buat ke Marta Tilaar, ya, Puspita Marta. Saya ke IKJ, saya ke teman-teman orang yang film, nggak ada yang tahu. Gue ngulik dari mulai marshmallow. Marshmallow kayaknya keren nih, tapi dia mudah cair dan segala macam. Saya ngulik lagi karena kata kuncinya itu silikon rubber, hampir semua namanya silikon rubber. Dan akhirnya dapatlah nih ceritanya, walaupun ini belum dipatenkan, dapatlah yang gue sesungguhnya bisa buat model kayak Hellboy itu gue bisa itu. Ya gue molding dulu orang dan segala macam sampai jadi, jadilah misalkan Hellboy. Tergantung lu mau bikin apa nih, ya. Dan dari situ kemudian saya ketemu nih mau beli alat cat.
alat cat, gue ngomong, saya butuh material buat special makeup effect, buat prostetik, buat bikin daging buatan segala macam, kulit buatan. Don't worry, Pak Tommy jangan khawatir, saya punya toko saya kerjasama dengan distributornya, pabriknya yang ada di Los Angeles. Nanti saya kirim dari Amerika, dibuatanlah sama dia, dibeli dan harga mahal, cuman ukurannya segini nih, ini bisa sampai 300 ribuan, ya, bayangin. Butuh efek kulit tebal gitu. Nah dari situlah akhirnya saya memberikan workshop, akhirnya saya membantu Artland, dulu Staples belum Artland, membantu untuk bikin workshop, latihan dan segala macam, sampai akhirnya Pak Tommy diapresiasi lukisannya saya pakai buat untuk covernya si The Goya. Itu pertanyaan terakhir. Apa ada pertanyaan 1A-nya, 1B-nya? Nggak ada. Tunggu, diam dulu kayaknya, satu lagi deh, ini, kalian. Coba, ada nggak? Honto, nggak ada? Yakin? Lu? Sama? Kelar dong? Kelar? Oke, setuju? Tepuk tangan buat kalian. Oke, syuting, closing, close the door. Sorry Pak Tom, mic-nya. Hai. Ini aku ambil aja, Pak Tom. Ya, ambil aja. Iya. Iya. Asal lu jangan ambil dompet gue. Maaf. Ya. Oke, nah secara resmi saya sudahi. Tapi kalau ada yang nanti mau bertanya secara santai, tidak hanya ke saya, ada Bung Reski, ada Om Felix, ya. Tapi bukan Kak Felix, Om Felix, Bro Felix. Udah. Oke, thanks. Bye. Thanks ya. Iya, oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Tommy. Oke, tadi keren banget ya demonya untuk lukisan ini. Kayak banyak banget teknik-teknik yang sebenarnya bisa loh kita aplikasikan. Kemudian juga kenapa ya seni itu bisa ada yang harganya fantastis tapi ada harga yang murah. Nah itu ternyata ada mungkin bisa terpengaruh dari banyak faktor gitu. Entah dari cerita latar belakang si pelukis atau bahkan emang ya mau gambar aja misal. Ya banyaklah insight yang sangat menarik dari Pak Tommy ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy. Iya. Kemudian dari kami sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Tommy, dipersilakan kepada pembina panitia Kirana Dakara Pak Reski untuk memberikan sertifikat kepada speaker kita. Silakan. Iya. Oke, boleh. Tim dokumentasi boleh langsung cekrek ya. Langsung di depan aja di sini. Oke, kamera di sana. 1, 2, 3. Oke, ya. Kemudian dari kami juga ada ini ya. Kembali. Kita foto bertiga, boleh. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih ya buat Bapak. Terima kasih. Ya, dulu ya. Oke, ini dari kalian tambahan nih, gue lupa tadi soalnya. Kalau misalnya bisa menjawab, gue kasih ini nih, ya. Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang warna pastel dan kira-kira itu berasal dari mana? Lu browsing boleh lah. Nah, browsing warna pastel itu asal mulanya dari mana? Sebab sejarahnya, asbabun nuzulnya. Udah nggak usah penting. Ya boleh coba nih, dijawab dulu kali ya. Iya jawab dulu. Pastel dari. Ini buat semuanya ya. Lu dari mahasiswa mana? Mahasiswa ini Lombok. Papua. Bapak mahasiswa mana Pak? Oke. Mungkin makasih ya teman-teman semua ya udah datang. Ternyata banyak dari kampus-kampus, banyak dari berbeda-beda kampus ya. Ada dari ISI Jogja, IDB, ISI Jogja,
isi Bali. Isi Bali fakultas apa? Di DB? DKV. Desain produk interior. Oh, beda-beda banget ya. Tapi secara universal kan komposisi yang diajarin sama Pak Tommy ya umum lah ya. Oke. Dan dia master design, sound design ya. Jadi berhubungan juga sama ada. Atau fotografi bisa sama saya. Oke. Kita foto bareng dulu kali ya. Ya, boleh untuk terakhir, sesi terakhir kita foto bareng dulu. Oh iya. Ada yang bisa jawab gak nih? Sekarang. Semester 4. Nah, kalau semester 4 kalau masih belum MBKM sekolah ekspor, itu lu masuk aja sekolah ekspor. Jadi ada craft, ada fashion, sekolah ekspor itu semua hampir seluruh Indonesia. Itu punya dikti. Ya ada yang Udayana dari Kalimantan, dari Papua dan segala macam. Nah, itu cocok karena masuknya di semester 5 nih, ya. Itu diantaranya gue ada mentoringnya. Nah, itu sebenarnya desain produk, lu nanti punya kerjasama sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, misalnya join kayak gitu, lu pameran sampai nanti bisa ekspor gitu. Syukur-syukur bisa ekspor ke Eropa, ke mana segala macam. Gitu. Oke. Oke, yuk foto bareng dulu yuk. Yuk. Ya, mulai ya teman-teman kita ke depan. Di daerah sini aja ya palingan biar nggak gitu ketutup. Panitia ikut aja silakan. Oke. Silakan Pak Felix. Di daerah mana nih enaknya tim dokum? Di Meja ini nggak apa-apa. Oke. Siap. Ya. Mungkin dibagi dua row aja, ada yang di bagian belakang sama di bagian depan. Boleh di depan juga nggak apa-apa. Mungkin juga boleh ada yang jongkok kali ya. Boleh atau di belakang. Di belakang aja. Ya begitu. Ya sini. Ini Untuk fotonya ada 3 kali. Yang pertama itu gaya normal, yang kedua kali gaya bebas. Untuk yang pertama gaya normal dulu. Jadi semua 1, 2, 3. Ya, apa? Satu, dua, tiga. Nah sekarang gaya bebas. Wih. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh lebih heboh lagi? Apa? Wuh. 3, 2, 1. Terima kasih banyak semuanya. Jawabannya. Ya. Warna pastel itu terinspirasi oleh apa? Anak interior tuh biasanya. Ya, Suping. Ya. Jawab, Ping. Aduh, jujur belum tahu. Gua kasih bocorannya. Bocorannya. Ayo, Suping boleh juga browsing ya. Ya. Ayo, 5, 4, 3, 7, 9. Karena penting lu masuk misalkan alasan misalkan bisa produk warnanya pastel. Kenapa pastel? Kenapa warnanya misalkan lebih ke dark, gitu kan? Nah, misalnya warnanya agak cerah, pokok, segala macam. Ya, seperti itu. Nah, itu penting buat teman-teman di desain produk. Ya, sebenarnya buat semua para desainer lah, ya. Jadi kamu harus tahu tuh misalkan kenapa putih, ya. Kenapa selalu
udah itu jangan. Agar sebuah produk dapat diterima dari untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, Banyak udah halus, ibu anak-anak segambreng. agar sebuah media yang kena warna pastel bisa memberikan nuansa lemah lembut. Oke, asik, ya, jawab, ya. Jadi nggak bisa, ya. Katakanlah misalkan satu produk tuh misalkan all in buat semuanya, gitu. Ya, pasti misalkan, dan itu bukan bagian dari strategi pemasaran, sehingga lu punya banyak variasi warna, packaging, gitu kan, dan gambar-gambar yang bisa menjadi promosinya. Lu kalau misalkan di market gitu ya, di rak-raknya market, itu ada bentuknya yang segitiga, yang lingkaran, yang kotak, segala macam. Barangkali itu mungkin ada yang satu produk, ada yang satu merek, dan segala macam. Nah itu ada satu kebutuhan, misalkan untuk anak-anak, ya tentunya anak-anak misalkan dia suka susu, dia suka colorful, ya maka warnanya juga misalkan mungkin ada unsur-unsur pastelnya. Karena dia lebih banyak melihat susu gitu, ya susu semua campur susu, jadi kayak ice cream seperti itu, ya. Tapi belum jawab ya yang tadi yang warna pastel ya, ya. Nah itu, dan itu memberikan kesan lembut. Kemudian lembut itu juga misalkan bisa diambil dari bentuk-bentuk organis. Apa misalkan warna-warna flower, karena punya imagine tentang warna yang lembut, misalkan melati, anggrek, seperti itu. Nah warna-warna itulah yang, dan kemudian bermain gradasi yang tidak tajam, yang tidak patah-patah, yang tidak misalkan dari gejeng kayak pop art, misalkan dari merah ke biru, merah ke kuning, kemudian seperti kayak warna-warna yang formatnya vektor gitu, ya. Itu kan vektor kan gitu, pop art, ya. Merah, kuning, jadi memang warna-warna solid gitu. Nah itu susah untuk dibikin yang soft. Maka bermainlah dengan bermain yang lebih lembut. Ada gradasi, lagi-lagi dengan misalkan bisa dengan warna yang strong, ya. Tapi misalkan dibuat dengan pakai coating yang doff misalkan. Coating doff-nya itu bisa coating doff yang lebih halus lah, ya seperti itu. Nah, kemudian tadi ada beberapa yang misalkan boleh menggunakan yang soft lembut, fresh gitu kan. Itu bisa kalian kasih efek-efek, ya bisa secara digital, bisa secara yang tradisional. Tradisional misalkan dikasih semprot-semprot buah, serot seperti itu. Nah itu memberikan fresh. Atau misalkan dikasih lotion, bukan lotion, emulsi, pokoknya apapun itu yang memberikan kesan yang dia menjadi mengkilat. Tapi lagi-lagi itu bisa secara teknologi menggunakan kamera yang canggih sekarang, udah lebih canggih dari cara-cara kita. Lu mau bikin apa segala macam, udah seperti itu, ya. Dan tentunya adalah pilihan warna menjadi sangat penting, pilihan gambar ya menjadi sangat penting, ya, seperti itu. Oke, kira-kira begitu Bung Reski, ya. Ya, dan gambarnya tidak yang patah-patah, yang tidak tajam, tapi misalkan dia lengkung dan segala macam. Karena misalkan soft, maka bayangkan tentang busa, ya lembutnya aroma melati dengan busa, karena itu mungkin imagine untuk produknya si sabun, ya, seperti itu, ya, kayak begitulah, ya. Maka misalkan lu kasih shower, kasih apa segala macam, misalkan embun di pegunungan dengan air terjun yang dengan kabutnya segala macam memberikan juga soft, seperti itu. Nah itu diantara satu paket sebenarnya untuk kita memberikan kesan soft dari mulai gambar, warna sampai ke packagingnya, ya, sampai pilihan fontnya termasuk, ya fontnya bukan font yang punya tanduk-tanduk seperti itu. Oke, yang tadi ada jawaban? Oh, ada boleh lempar nih. Ada bisa jawab nggak? Kuping? Mungkin dari aku kali ya. Wih. Waduh, astaga. Iya. Jadi kalau dari penjelasan yang tadi Pak Tommy udah kasih kan ada bilang kalau misalnya embun lah entah itu di air terjun dan segala macam memberikan warna sekitar tuh warna soft gitu ya. Nah kalau bisa aku bilang dan mungkin ini juga ingatan dari
yang aku pernah baca. Kalau misalnya warna pastel atau warna soft itu berasal dari waduh, mungkin di daerah yang namanya negara yang bersalju dan ada kayak mungkin pantulan atau karena lingkungan sih lebih tepatnya. Jadi saat kita mewarnai itu pelukisnya mungkin melihat warna tersebut, oh jadi soft nih, jadi warna ini gitu. Dan kurang lebih kayak gitu. Itu mungkin seperti itu. Mungkin bisa dilengkapi kalau misalnya kurang benar. Tepuk tangan. Dilengkapi ya. Jadi di zaman impresionisme, di zaman impresi itu lukisannya yang kayak Monet gitu ya. Ya yang impres itu pelukis di Eropa, gue nggak tahu tepatnya di mana lah ya. Memang gue jadi ketika dia mencampur warna nih, ya, dia lihat pohon gitu, pohon atap rumah gitu, pohon lah gambar pohon gitu. Kok ini harus campur putih lagi gitu? Kok harus campur putih lagi gitu? Karena cahaya itu merambati gitu. Tadi ya kan, cahaya seret, misalnya ada hijau, pasti bawahnya hijau. Ada biru, pasti bawahnya biru seperti itu, ya. Jadi ketika merambati, set, kok tadi misalkan gua warna biru nih, ya sama hijau. Kok harus sama putih nih, ya selalu warna putih lagi karena yang dilihat baru nyadar, oh iya karena di sekelilingnya ada salju yang kemudian pantulannya dan segala macam memberikan kesan semuanya menjadi warna-warna pastel. Itulah lebih kurang yang saya ketahui, ya, yang dulu kalau nggak salah dosen saya menceritakan tentang itu, ya. Saya tidak melihat di Google, tapi yang dosen saya seperti itu. Moga-moga insya Allah ini benar, ya. Jadi kurang kayak gitu. Pink, kalau gitu ini buat orang tuh Pink nih. Terima kasih banyak. Tapi ini Pink lu bisa selesai sendiri dengan cara lu sendiri. Ini ternyata lu punya makna sendiri karena lu orang Buddhis ya. Iya, benar. Nah lu ada segitiga mungkin boleh lu bikin baru lagi kayak ini yang dan segala macam. Ini adalah pilar-pilar kehidupan, sesuatu yang keras, ada kelembutan, ada logam dan segala macam. Pink, thank you ya Pink selama ini buat membantu pameran teman-teman yang ada di Kirandakara yang begitu lelah. Ini juragannya. Waduh. Bung Reski, termasuk Bung Adiles, termasuk Kak Felix, termasuk semua teman-teman kalian. Termasuk Bung Mandi. Bu Made. Terima kasih. Terima kasih banyak.